Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulahu ba'da. Amma ba'd. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat dan karunia-Nya kita semua bisa berkumpul dalam satu acara muhadarah ini. Maka dari itu salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan akan sampai pada kita semua. Yang saya hormati Ustaz Abdul Maulana dan yang saya cintai teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini saya sebagai MC dari kelompok 2 ingin membacakan susunan acara pada malam hari ini. 1. Pembukaan. 2. Pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Akhina Hibatul Haqqi Dewan Daru dan Muhammad Fadil Alisni sebagai penerjemahnya. 3. Ceramah bahasa Arab yang akan disampaikan oleh Akhina Randy Putra Wardana. 4. Ceramah bahasa Inggris yang akan disampaikan oleh Akhina Muhammad Sultan Habib Rehan. 5. Ceramah bahasa Indonesia yang akan disampaikan oleh Fauzi Ibnu Prasetyo. 6. Sambutan atau penilaian yang akan disampaikan oleh Ustaz Abdul Maulana. Yang terakhir adalah 7. Penutupan. Kita akan mulai acara pada malam hari ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja, acara selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Hibatul Haqqi Dewan Daru dan Muhammad Fadil Alisni sebagai penerjemahnya. Padanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil 'uqud. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallah ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا
ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu hadiyu dan qalaid, dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksanya. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsiran kepada Ikhwanul Hakim Dewan Daru dan Muhammad Fadil Rizki. Demikianlah pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh mereka berdua. Semoga kita selaku para pendengar mendapatkan hikmahnya. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya adalah ceramah bahasa Arab yang akan disampaikan oleh Randy Putra Adiwardana. Padanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أما بعد أيها الحاضرون رحمكم الله، بداية لخطبة هذه ندعوكم جميعا هيا بنا نشكر الله شكرا جزيلا إلى الله تعالى على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، وسلام الله وتحيته على رسول الله الأمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المرسل إلى العالمين بشيرا ونذيرا رحمة لهم. ثم لا أنسى أن أوجه شكري إلى رئيس الجلسة الذي قد أعطاني فرصة ثمينة لأخطب أمامكم جميعا تحت العنوان التقوى خير الزاد الحياة في الدنيا والآخرة. قد عرفنا أننا عشنا في هذه الدنيا لنطيع ما أمر الله ورسوله به ونجتنب عما نهوى الله عنه لنكون سالمين في الدنيا والآخرة. أيها الحاضرون رحمكم الله، كم من السيئات عملناها وكم من الآثام ارتكبناها، فلولا الغفران لكنتم من المذنبين الخاسرين، إلا إذا كان الله أن يغفر جميع ذنبنا وسيئاتنا. وكيف طريقة إزالتهما؟ فوجب علينا أن نتوب توبة نصوحا، واعلم أن الله غفور رحيم. وبعد أن نتوب الله حق التوبة، فإن شاء الله أن يغفر ذنبنا ونكون من السالمين من عذابه الشديد، ونفوز في حياتنا فوزا عظيما دنيا وأخرى. ها هو الهدف الأعلى في حياتنا الذي ندعوه في كل حين. والله لا يخلق من عباده الإنسان
إلا أمرهم بالعبادة إياه كما قال الله في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فما معنى الحياة بدون العبادة سوف لا معنى لها فلذلك أتزود لأخرى بالتقوى بالآخرة لأن التقوى خير الزاد. ولماذا يكون التقوى خير الزاد؟ لأن المتقين يتخلقون بأخلاق حسن وسيعلمون أعمالا حسنة نافعة لأنفسهم ولغيرهم ويبتعدون دائما عن القبائح والسيئات التي كانت تضرهم وغيرهم وهذه كلها أثر من التقوى. أيها الحاضرون رحمكم الله إذا سأل أحد الناس بما يختارون بين الفوز وشقواته لأجابوا تختار الفوز ولكن ما شأنهم في حياة الدنيوية أنهم يتبعون هوايتهم ويتبعون شهواتهم حتى يتجاوزوا الحد في عملهم فلذلك عليكم بتقوى الله لأن التقوى سيجر صاحبه إلى عمل رضي الله به فليتقوا. أيها الإخوة إلى ربكم هدانا الله إلى صراط مستقيم حتى نفوز في حياتنا ونحوز درجة عالية في العقبة. أيها الإخوة في العقيدة ربما هذا ما قدمناه بين لديكم وإن وجدتم الخطأات والغلطات من كلامي هذا سأطلب منكم العفو وشكرا على اهتمامكم. أخيرا وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Demikianlah ceramah bahasa Arab yang telah disampaikan oleh Randy Putra Adiwardana. Semoga kita mendapatkan manfaat dari ceramah yang telah diberikan. Amin. Acara selanjutnya adalah ceramah bahasa Inggris yang akan disampaikan oleh Muhammad Sultan Habib Raihan. Padanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Dear Chairman Muhadarah, dear speakers, brother whom I love. To start my speech, let us together say their gratitude for presence of God Almighty who has bestowed His blessing on us all, that we will not be able to count them. Blessing and greetings may remain for our great Lord of the Prophet Muhammad that has become a messenger of God, a comfy to glad tidings and warning, a mercy from mankind in this world. Then do not forget me say many thanks to you, the protocol that has given me opportunity to deliver a speech to the brother with them. PT best life profession the next word. My brother in faith and Aqidah, we have but now that we live in this world to make obedience to the command of Allah and His Messenger, and stay away from any form of prohibition Him, so that we survive in this world and in the hereafter. God did not create human being in this world unless ordered to devote themselves to Him, as mentioned in the Holy Quran, letter Zariyat, verse
56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. And I only created jinn and man but that they might worship me. So what in this life if we do not devote themselves to Allah? Sure, those not men at all. Therefore, in this life, let us look for supply for the afterlife with faith and pity, because the best profession for the happiness of living in the world and hereafter is pity, as word of God. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Saying is actually the best profession is pity. Surat Al-Baqarah 197. With they always obey desires to exceed the limit outlined by God. Therefore, if we want to be a lucky man, he must the courteous to God, because we pity will make people always the charity which Allah approve. Let the righteous brother in God, my God, give his guardians to us all on straight path, so we get happiness in this life and get high degree in the hereafter. Amin. Perhaps this is weekend I say front of my brother. If there are mistakes and shortcoming of my word, I apologize for that as much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah ceramah bahasa Inggris yang telah disampaikan oleh Muhammad Sultan Kami Raihan. Semoga kita bisa mendapatkan pelajaran dari ceramah yang telah diberikan. Acara selanjutnya adalah ceramah bahasa Indonesia yang akan disampaikan oleh Fauzi Ibnu Prasetyo. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang saya hormati Ustaz Aforisma Maulauddin SHME dan yang saya banggakan dan cintakan teman-temanku sekalian. Untuk mengawali pidato saya, marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita semua, yang tidak akan mampu kita menghitungnya. Salawat dan salam semoga tetap atas junjungan Nabi kita yang agung, Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi utusan Allah untuk menyampaikan berita gembira dan peringatan serta rahmat bagi umat manusia di dunia ini. Kemudian tidak lupa saya ucapkan banyak terima kasih kepada saudara protokol yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan pidato di hadapan saudara-saudara sekalian. Dan saya mengambil tema yaitu takwa sebaik-baik bekal hidup berdunia dan akhirat. Saudaraku seiman dan seakidah, kita telah sama-sama tahu bahwa kita hidup di dunia ini untuk melakukan ketaatan terhadap perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya dan menjauhi segala bentuk larangan-larangannya agar kita selamat di dunia dan di akhirat. Hadirin yang berbahagia, sudah berapa banyak kejelekan dan kemaksiatan yang kita lakukan dan sudah berapa banyak dosa yang kita tanggung, sementara kita tidak menyadari dan tidak mau memohon ampun kepada Allah, sehingga kita menjadi orang-orang yang rugi dan celaka. Oleh karena itu, kita harus bertaubat dengan sungguh-sungguh
agar kita selamat dari siksaan Allah yang sangat pedih, sehingga kita menjadi orang yang beruntung di dalam hidup kita, baik hidup di dunia maupun di akhirat. Inilah tujuan yang paling fundamental dalam hidup kita, yang setiap saat dan setiap waktu kita minta kepada Allah SWT. Allah tidak menciptakan manusia di dunia ini kecuali diperintahkan untuk mengabadikan diri kepadanya, sebagaimana yang telah disebutkan dalam kitab suci Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya menyembahku. Maka apalah arti hidup ini jika kita tidak mengabadikan diri kepada Allah SWT? Tentu tidak berarti sama sekali. Oleh karena itu, dalam hidup ini hendaklah kita mencari bekal untuk akhirat dengan iman dan takwa. Karena sebaik-baik bekal itu untuk kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat adalah takwa. Sebagaimana firman Allah, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekalah sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 197. Kenapa takwa menjadi bekal yang paling baik untuk akhirat? Karena orang yang bertakwa selalu berperilaku baik dan selalu mengerjakan amal soleh yang berguna dan bermanfaat bagi dirinya juga bagi orang lain, dan selalu menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan jelek yang membahayakan dirinya dan orang lain. Ini semua adalah pengaruh dari takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, jika salah di antara manusia ditanya, pilih manakah antara bahagia dan sengsara, pasti mereka menjawab dan memilih bahagia. Tetapi sebagaimana perilaku mereka hidup di dunia ini, mereka selalu menuruti hawa nafsunya hingga melampaui batas-batas yang digariskan oleh Allah. Oleh karena itu, jika kita ingin menjadi orang yang beruntung, hendaklah bertakwa kepada Allah. Karena dengan takwa akan menjadikan orang selalu beramal yang diridai oleh Allah SWT. Hendaklah saudara-saudara sekalian bertakwa kepada Allah. Semoga Allah memberikan petunjuknya kepada kita semua pada jalan yang lurus, sehingga kita mendapatkan kebahagiaan dalam hidup ini dan mendapatkan derajat yang tinggi di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Semua kebenaran datangnya dari Allah dan kesalahan dari saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.